Halo guys, selamat datang di konten terbaru dari Pabako Studio. Kenapa nama channel berubah? Jadi kedepannya bukan konten game doang. Tapi bakal ada konten tentang anime, manga, terus manhwa juga. Nah, ini manhwa yang benar dan konten-konten lainnya. Di video kali ini ada 5 rekomendasi manhwa yang mau gue bagiin kalian semua. Mungkin bisa kalian baca juga. Oke, biasanya rekomendasi orang-orang buat baca manhwa tuh kalau nggak Solo Leveling, The Beginning After the End, Ranger Holy for Second Time, Tomb Raider King, Housemaid, Diary, New Town. Nggak ada yang salah kan? Oke, langsung mulai aja. Yang pertama ada Get Back, di mana bakat dan kemampuan adalah segalanya. Berlatar di panti asuhan, terdapat kakak adik yang bernama Daejong dan Yunjong. By the way, gue nggak tahu cara bacanya, jadi sorry kalau salah. Mereka berdua berteman dengan anak laki-laki yang bernama Cheolsu. Di panti asuhan ini, semua anak-anak memakai name tag dan terdapat angka di depannya, yang fungsinya mengelompokkan mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mirip Classroom of the Elite lah ya. Suatu hari, ada seseorang yang ingin mengadopsi anak dari panti. Pengurus panti memberikan nama Daejong dan Yunjong. Namun si pengadopsi hanya perlu satu anak saja. Dan si pengurus merekomendasi Daejong karena dia yang terbaik. Hari di mana Daejong akan diadopsi, terjadi suatu kejadian yang menyebabkan panti asuhan terbakar. Di momen ini, mereka pun terpisah. Yunjong selamat karena dia tidak sengaja satu ruangan dengan si pengadopsi. Sedangkan Daejong dan Cheolsu juga selamat, namun dengan luka bakar yang cukup parah. Mereka selamat berkat seseorang yang berada di luar panti. Setelah dibawa, ternyata mereka berdua diadopsi oleh seseorang yang dipanggil ayah. Namun mereka diadopsi untuk melakukan hal-hal kotor demi kepentingan si ayah. Kalau tidak menurut, si ayah akan menyiksa mereka sampai mereka menurut. Masa kecil Daejong penuh dengan siksaan oleh si ayah, bukan secara fisik namun secara mental. Si ayah akan selalu menyiksa Cheolsu ketika Daejong tidak mau menuruti keinginan si ayah. Ketika tumbuh besar, Daejong yang ingin menjadi pelukis tapi tidak didukung oleh si ayah memutuskan untuk melakukan pemberontakan agar ia bisa melukis sesuai dengan impiannya. Yang kedua ada White Blood. Jangan keluar ketika malam tiba, kalau tidak kalian akan dibunuh oleh vampir. Memiliki cerita berlatar sama seperti Get Back, White Blood menceritakan seorang wanita bernama Hyun Park tinggal di panti asuhan sejak umur 10 tahun. Ia juga tinggal bersama 2 anak kecil yang sudah dianggap seperti adiknya sendiri, dan seorang pastor yang bernama Michael. Cerita bermula dari Hyun Park yang susah mendapat teman, mencoba datang ke perkumpulan mahasiswa. Di sana ia mencoba mendapatkan teman dengan minim alkohol. Hyun pun akhirnya mendapat teman setelah melindungi teman barunya dari senior yang menantang adu minum ke teman-temannya. Di perjalanan pulang dari tempat perkumpulan, Hyun melihat 2 pria sedang berkelahi, di mana salah satunya menjadi Donuts. Ya, kayak dipukul sampai bolong gitu. Yang ternyata pria tersebut adalah vampir. Hyun yang berada di sana pun langsung dijadikan target berikutnya. Ketika si vampir ingin menyerang, tiba-tiba Hyun memukulnya dan seketika merubah penampilannya, berambut putih dan berkuku serta bertaring panjang. Di sini diperlihatkan kalau Hyun ternyata juga seorang vampir. Perubahan Hyun menjadi vampir ini men-trigger sebuah kelompok vampir bernama The Lion. The Lions adalah organisasi vampir yang ditugaskan untuk merubah atau merekrut orang-orang menjadi vampir dan mencari vampir darah murni. Yang di sini si Hyun adalah vampir darah murni. The Lions diketuai oleh seseorang yang dipanggil Dewa. Sadar dirinya diincar oleh The Lions, Hyun langsung menyerang markas dari salah satu anggota The Lions yang bernama Lucy. ルーシーだった。
Di sini kekuatan vampir murni diperlihatkan. Haiyan berhasil menang melawan puluhan vampir dan Lucy yang berasal dari petinggi The Lions pun tak berkutik melawannya. Setelah mengalahkan Lucy, Haiyan menemui seorang polisi yang ia percayai, yaitu Kapten Huang. Di sini Haiyan meminta bantuannya untuk memberantas vampir dan kelompok The Lions. Namun si kapten mengubahnya bahwa Haiyanlah yang harus membantunya karena itu adalah tugas seorang polisi. Dan mereka pun team up untuk membebaskan bumi dari para vampir. Yang ketiga ada Do Not Die, tutorial hidup di dunia luar. Kesal dengan bullying yang diterimanya, seorang siswa yang bernama Im Da-jun berencana untuk bunuh diri. Sebelum melakukannya, ia menulis surat wasiat untuk keluarganya. Ketika ingin ngomong ke ayahnya, tanda kutip ngasih kata-kata terakhir, Da-jun melihat acara TV yang menayangkan berita korban bullying membunuh pelaku bullying. Melihat hal tersebut, ia langsung mengurungkan niat bunuh dirinya dan menggantinya dengan membunuh orang yang membulinya. Ketika ingin melancarkan aksinya, dia mengurungkan niatnya karena teringat suatu hal. Sang pelaku bullying yang bernama Lee Do-yun mengajak Da-jun untuk berpesta bersamanya. Tiba di tempat pesta, ia diberi minuman dengan racikan mie, keripik kentang, pasir, air kuda, dan puntung rokok. Da-jun pun terpaksa minum minuman tersebut dan seketika muntah-muntah. Ya, siapa juga yang kuat minum begituan? Tidak tahan dengan bulian yang dialaminya, Da-jun yang melihat celah memutuskan untuk kabur. Namun sayangnya, ia malah tertangkap oleh Do-yun dan diseret balik ke tempat pesta. Memikirkan nasib tragis yang sedang terjadi pada dirinya, tiba-tiba ia melihat sebuah truk yang melaju dari arah depan. Karena rasa sakit hati terhadap Do-yun, ia mendorong Do-yun ke jalan. Do-yun pun tertabrak truk dan langsung ke isekai. Yang tadi bercanda ya. Do-yun dikabarkan oleh pihak sekolah bahwa ia kecelakaan karena menyeberang jalan sembarangan dan sedang koma. Berpikir bahwa hidupnya akan membaik tanpa bulian, tiba-tiba datang mobil polisi dan saat itu juga Da-jun pun dipanggil ke ruangan guru. Di sana, ia langsung dipakaikan borgol dan didakwa atas tuduhan pembunuhan berencana Lee Do-yun. Dan disinilah kerasnya kehidupan Da-jun dimulai. Da-jun dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan pasal pembunuhan berencana. Dan ketika pertemuan komite sekolah atas perbuatannya, mereka memutuskan untuk mengeluarkan Da-jun dari sekolah. Saat di rumah, alih-alih mendapat dukungan dari orang tua atau penjelasan dari Da-jun, sang ayah memutuskan untuk mengusir Da-jun. Tanpa bisa berkata apa-apa, dengan pasrah Da-jun pun keluar dari rumah. Gimana nasib Da-jun selanjutnya? Bisakah ia selamat di luar sana? Atau jangan-jangan dia bakal bunuh diri sesuai dengan tujuan awalnya? Lanjut yang keempat, Questism, quest yang dapat merubah kehidupan. Seorang remaja SMA yang bernama Kim So-hyun mengeluh karena hidupnya yang selalu dibully. Lelah akan bulian, ia berpikir bagaimana jika hidupnya bisa seperti karakter pada webtoon terkenal, punya papan quest. Ketika sedang murung, tiba-tiba saja muncul papan quest tepat di depan wajahnya. Ia pun mencoba papan quest tersebut dan mendapatkan misi. Nah, misi yang diberikan cukup unik nih. Meminta maaf kepada ibu karena sebelumnya So-hyun maksa-maksa buat berhenti sekolah. Terus sama adiknya yang bernama Kim Da-hyun dia juga dikata-katain. Curiga papan quest ini palsu, ia langsung meminta maaf kepada ibunya. Dan quest pun terselesaikan. Atas quest tersebut, ia mendapat reward. Nah, reward yang diberikan juga gak kalah unik nih, yaitu tinggi bertambah 3 cm. Ia pun senang karena papan questnya nyata. Bahkan ia diberi misi berciuman dengan baik Chairin, seorang siswi yang juga membuli So-hyun dan juga karakter utama wanita di Questism. Sampai ia diberi quest yaitu mengalahkan ketua geng SMA Gangbuk yang bernama Go Ha-jun. So-hyun yang awalnya kesulitan berhasil mengalahkan Ha-jun sampai KO bermodalkan reward yang ia punya. Seorang ketua geng siswa kelas 1 yang bernama Lee Hyun-dong datang dan memberitahu So-hyun bahwa ia telah menjadi ketua geng SMA Gangbuk karena ngalahin si Ha-jun tadi. Semula So-hyun menolak karena ia ingin bersantai dengan masa SMA-nya. Namun tiba-tiba papan quest muncul dan memberikan misi untuk menjadi ketua geng SMA Gangbuk. So-hyun pun mengikuti acara pengangkatan ketua. Di tengah-tengah acara, Hyun-dong memberitahu So-hyun bahwa misinya sebagai ketua dan juga sebagai salah satu misi yang diberikan oleh papan quest yaitu menyatukan SMA Gangbuk. Nah, dengan dibantu dengan sahabatnya yang bernama Kuza, bagaimana cara So-hyun menyatukan Gangbuk? Bisakah ia menyatukan Gangbuk dengan modal papan quest? Yang kelima ada Lord of Money. Kau bisa melakukan apapun dengan uang. Lord of Money bercerita tentang seorang pria yang bernama Song Chang-wook. Setelah ia lulus kuliah, Chang-wook melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan bernama Jikyung Group, yang mana Jikyung Group ini adalah perusahaan terkaya kelima. Ia di sana melamar sebagai sekretaris putra ketiga dari pimpinan Jikyung Group yang bernama Chon Jong-myung. Setelah diterima kerja, hubungan mereka berdua justru menjadi buruk. Ya, perbedaan kasta emang gini sih. Sampai terjadi suatu kejadian yang dimana menyebabkan mereka berdua bertukar tubuh.
俺たちまた入れ替わってるぞ。 Jadi nyawa mereka pindah satu sama lain gitu. Ketika mereka bertukar tubuh, Chang-wook yang bernyawa Jong-myung takut akan hidup miskin. Ia berusaha untuk mengambil uang di bank dari berangkasnya Jong-myung. Setelah mereka berdebat panjang, mereka pun akhirnya pergi dari bank dengan membawa sekoper uang. Chang-wook yang memegang koper berusaha kabur melarikan diri. Ia malah tertabrak truk dan tewas di tempat. Wis, ke isekai nih bos. 待て、ってことは俺死んだのか。 Jong-myung yang bingung dengan kehidupannya karena badan aslinya sudah rusak dan dia tidak bisa bertukar tubuh lagi, tiba-tiba nyawanya ditarik dari badannya dan diberi vision atau penglihatan. Kayak Rogo Sukmo lah ya. Ini yang dinamakan ilmu Rogo Sukmo. Badan tidur, pikiran terjaga. Ia melihat dirinya dan kedua kakaknya yang bernama Chon Bong-seo dan Chang Sang-gi serta ayahnya yang bernama Chon Ho-duk. Keempatnya sedang berbincang tentang bisnis-bisnis yang mereka punya. Saat diskusi sedang berlangsung, tiba-tiba nyawa Jong-myung ditarik dan kembali ke tubuhnya. Jong-myung yang bingung dengan kejadian barusan mendapat SMS dari kakaknya untuk datang ke pertemuan pada malam hari. Karena hal ini, ia pun yakin bahwa kejadian tersebut merupakan penglihatan masa depan. Di pertemuan, dengan modal penglihatannya, ia bisa melalui pertemuan dengan lancar. Selesai dengan pertemuan, Jong-myung pun merekrut teman lamanya yang bernama Kwak Dae-chul untuk menjadi asisten pribadinya. Setelah merekrut temannya, mereka berdua memutuskan untuk memanjat tebing sambil nostalgia dan bercerita tentang apa yang mereka ingin lakukan ke depannya. Di tengah perbincangan, Jong-myung yang sadar kalau sedang diikuti langsung mengejar dan menghajar orang-orang tersebut yang ternyata adalah suruhan ayahnya. Di sini ayahnya menelpon dan menyuruh Jong-myung untuk menjadi penerus perusahaan. Jong-myung pun menolak dengan alasan kalau ia jadi penerus perusahaan, maka gerbang neraka akan terbuka. Mendengar hal itu, ayahnya pun tertawa dan menyuruhnya untuk membuka gerbang neraka tersebut. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Dengan bantuan Dae-chul, bisakah Jong-myung membuka gerbang neraka tersebut? Nah, itu dia 5 rekomendasi manhwa dari Pabako Studio. Sebenarnya masih banyak lagi sih manhwa yang recommended, tapi kayaknya kalian udah pada tahu. Nah, coba kasih tahu manhwa favorit kalian di kolom komentar. Next, kita bakal bahas 5 rekomendasi manga. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next video.